Kembali di Kompas Siang, Saudara, angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat. Terakhir tercatat setidaknya ada 3.000 baru kasus yang ditemukan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Jumlah pasien yang dirawat malah berkurang. Sebelumnya tercatat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat, ruang perawatan sempat terisi 83%. Kini angkanya turun drastis hingga 58%. Menurut Kasdam Kodam Jaya Brigjen Saleh Mustafa menyebutkan ada kesalahan dalam sistem komunikasi. Saleh memastikan Wisma Atlet di Kemayoran ataupun di Wisma Pademangan masih siap untuk melayani pasien. Hingga tanggal 2 Februari, jumlah pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh mencatat rekor tertinggi dengan jumlah 12.848. Sementara pertambahan kasus baru sebanyak 10.379 kasus dengan total konfirmasi sebanyak 1.099.687 kasus. Sedangkan yang meninggal bertambah 304 orang dengan total mencapai 30.581 jiwa. Kami segera bergabung dengan rekan kami, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda yang akan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Putu, bisa Anda sampaikan terkait dengan kesalahan sistem komunikasi, lalu seperti apa yang terjadi dan apa yang telah dilakukan dari pengelola Rumah Sakit Wisma Atlet ini untuk membenahi sistem kesalahan tersebut? Ya Juno, tadi kami sempat mencoba mengkonfirmasi kepada pihak petugas yang ada di Wisma Atlet atau Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat. Memang ada beberapa fenomena kemudian ataupun faktor yang mempengaruhi fenomena turunnya angka pasien rawat inap di Wisma Atlet sendiri. Memang yang utamanya ini disebutkan bahwa angka beberapa pasien yang masuk kategori pasien dengan gejala ringan ini sudah banyak yang kemudian dipulangkan karena sudah dinyatakan negatif ataupun hasil dari CT-nya ini juga sudah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh WHO sehingga bisa kemudian dipulangkan dan melanjutkan pengobatan melanjutkan pengobatan dan juga perawatan lebih lanjut di rumah masing-masing. Tetapi memang yang utamanya tadi juga disampaikan ini ada kesalahan komunikasi, artinya ada call center yang ini memang menjadi salah satu jalur yang digunakan, merupakan jalur utama yang digunakan oleh masyarakat ketika nantinya akan mengecek ketersediaan ataupun okupansi dari Rumah Sakit Wisma Atlet sendiri. Dan adanya kemudian kesalahan, atau maksud kami bukan kesalahan, tetapi call center yang biasanya digunakan masyarakat untuk mengecek ketersediaan bed ini disebut mengalami kendala, kemudian juga ada miskomunikasi yang terjadi sehingga memang ini masih coba diperbaiki lagi, tetapi juga ada upaya untuk kemudian menggunakan media sosial dari petugas-petugas yang ada di Wisma Atlet untuk kemudian membantu, memfasilitasi dan juga memberikan informasi kepada masyarakat yang memang membutuhkan layanan rawat inap ataupun juga membutuhkan tempat untuk isolasi mandiri. Lebih lengkapnya lagi, tadi kami sudah melakukan wawancara dengan Wakil Komando Gugus Tugas Terpadu dari Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Brigjen Muhammad Saleh Mustafa. Berikut wawancara kami yang sudah kami rekam sebelumnya. Setelah kami cek, ternyata memang ada permasalahan di sistem call center. Ya, call center. Jadi masyarakat agak kesulitan untuk menghubungi Wisma Atlet untuk menanyakan atau melaporkan apakah masih tersedia tempat atau tidak. Nah, oleh karenanya itu, solusi yang kita lakukan saat ini, selain dengan call center yang memang sedang diperbaiki ini, kita menggunakan fasilitas media sosial. Dalam ini WhatsApp ataupun telepon dari beberapa pejabat atau petugas yang ada di IGD. Ya, yang nanti masyarakat bisa langsung menanyakan atau bisa langsung berkomunikasi dengan petugas IGD yang ada di Wisma Atlet. Ya, Juno, dari potongan wawancara tersebut juga sebetulnya disampaikan hal lain, yakni terkait dengan
jaminan untuk kemudian menjaga para pasien-pasien ataupun juga masyarakat yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya memang dengan angka kemudian penyebaran COVID-19 ataupun juga kasus baru yang tercatat oleh gugus tugas pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kemudian terus meningkat, ini tentu menjadi beban-beban bagi beberapa rumah sakit karena memang okupansi ataupun ketersediaan bed di beberapa rumah sakit ini juga sudah mulai penuh. Artinya tadi juga sempat disampaikan bahwa dipastikan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat ataupun Wisma Pademangan ini masih kemudian bisa menerima pasien-pasien yang membutuhkan perawatan ataupun juga pasien-pasien OTG untuk kemudian melakukan isolasi mandiri. Hal yang juga ditekankan adalah pentingnya kemudian menjamin kesehatan mereka dengan melakukan isolasi ini di tempat-tempat yang memang sudah disediakan, salah satunya di Wisma Atlet. Mengapa? Karena tadi juga disampaikan alasannya adalah ditakutkan nantinya pasien-pasien yang semula dinyatakan OTG ataupun masuk kategori orang tanpa gejala ini kemudian memiliki gejala, entah itu gejala ringan ataupun gejala berat, ketika melakukan isolasi mandiri di rumah ditakutkan nantinya akan terlambat untuk mendapatkan perawatan-perawatan yang seharusnya ataupun bantuan-bantuan medis, sehingga dipastikan untuk kemudian memastikan ataupun menjamin kesehatan masyarakat, dipastikan masih ada ketersediaan bed ataupun juga ruangan-ruangan untuk menampung masyarakat yang kemudian terpapar COVID-19, dan juga diharapkan masyarakat yang kemudian memilih untuk melakukan isolasi mandiri ini juga terus menjaga komunikasi ataupun berkonsultasi dengan tenaga medis ataupun juga rumah sakit terdekat. Juno, kembali ke Anda di studio. Ya, hingga saat ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menyatakan bahwa tingkat keterisian berkisar 58%, yang artinya sekitar 2.500 dari total 5.900 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 dengan gejala ringan hingga sedang. Terima kasih rekan Putu Trisnanda dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.